Kita lanjutkan lagi. Kali ini adalah pada fungsi usus kecil yang kedua, yaitu adalah fungsi di dalam memisahkan zalir atau air. Memisahkan zalir. Bagaimana mekanismenya? Jadi zalir ini kan akan zalir kotor ya. Zalir kotor akan turun dari perut atau dari lambung. Nah, zalir kotor akan turun dari lambung. Nah, kemudian nanti akan pergi ya. Akan pergi. Sebelum pergi akan dipisahkan dulu ya. Dipisahkan dari yang bersih dan yang kotor oleh usus kecil. Nanti yang bersih akan pergi ke usus besar. Nah, kemudian yang kotor ini akan pergi ke kandung kemih. Nanti yang ke usus besar ini bisa diserap kembali, yang masih bisa digunakan. Kalau ke kandung kemih nanti akan dikeluarkan menjadi urin atau air kencing. Nah, seperti itu. Ya, jadi urutannya zalir yang kotor ini yang sudah diolah limpa dan lambung akan turun ya dari perut atau dari lambung turun ke usus kecil. Akan turun ke usus kecil, kemudian nanti akan dipisahkan oleh usus kecil menjadi yang bersih dan yang kotor. Yang bersih ini ke usus besar, kemudian akan diserap kembali yang memang masih bisa digunakan. Yang kotor nanti akan ke kandung kemih ya, di kandung kemih akan diubah menjadi air kencing atau urin dan akan dibuang atau dikeluarkan. Nah, seperti itu. Dan fungsi dari memisahkan zalir oleh usus kecil ini nanti akan dibantu oleh yang ginjal, atau lebih tepatnya akan dikendalikan oleh yang ginjal, yaitu adalah Qi-nya ginjal dan juga panasnya ginjal. Kalau panas ini dari Mingmen. Seperti itu. Ketika fungsi memisahkan zalir ini rusak ya, rusak atau bermasalah, nanti akan air kencing akan berlebihan keluarnya, berlebih, atau bisa juga malah sedikit-sedikit keluarnya dan sulit keluar. Sedikit-sedikit ya keluar tapi sedikit-sedikit. Kalau berlebih berarti nanti biasanya karena ada dingin di situ. Kalau sedikit-sedikit karena ada panas yang menyerang pada usus kecil sampai kepada kandung kemih. Nah, inilah terkait fungsi memisahkan yang dilakukan oleh usus kecil berkaitan dengan memisahkan zalir. Berbeda dengan ketika memisahkan makanan, kita akan di spidol dan kita hapus. Kita lanjutkan pada catatan. Nah, catatan ini yang berkaitan pada usus kecil, yaitu terkait dengan mimpi. Mimpi yang bisa menggambarkan bagaimana kondisi usus kecil. Yaitu seseorang ketika dia ada parasit di usus, dia itu akan bermimpi kerumunan. Nah, akan bermimpi kerumunan. Parasit usus ini misalnya ya cacing ya. Ketika ada cacing di usus ya,
yang kemudian mengganggu kesehatan usus, dia tinggal di usus dan menyerap nutrisi yang harusnya diserap oleh usus, dia itu ya, seseorang dalam mimpinya itu akan bermimpi dia sedang ada di kerumunan, di orang-orang yang banyak. Nah, dia ada di situ, di bagian situ. Kemudian kalau parasit ususnya ini berukuran panjang, nah dia akan mimpinya itu bertempur dan saling menghancurkan, seolah-olah bermimpi sedang perang. Jadi pada cacing-cacing yang panjang atau parasit usus yang panjang itu, seseorang akan mimpi dia itu di dalam mimpinya akan bertempur dan saling menghancurkan, sama ketika sedang perang, ya seolah-olah sedang perang. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ketika usus kecil ini dalam kondisi kekurangan energi, dalam kondisi kurang atau kondisi yang lemah, nanti seseorang itu akan memimpikan kota-kota besar. Kota-kota besar yang ada gedung-gedung tinggi, banyak orang, banyak lalu lalang kendaraan, ya seperti suasana di kota-kota besar, ya, di pusat-pusat kota. Nah, itu ketika usus kecil dalam kondisi kurang atau kondisi lemah. Nah, ini adalah catatan terkait aspek mimpi yang bisa menjadi diagnosa dan bisa menjadi pertanda bagaimana kondisi atau gangguan yang terjadi pada usus kecil. Kita cukupkan, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.